Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Kita percaya setiap hari yang baru ada rahmat Tuhan yang baru bagi kita sekalian. Oleh karena itu, sebelum kita melanjutkan seluruh kegiatan kita hari ini, kita bersyukur kepada Tuhan boleh menerima firman-Nya menjadi sapaannya bagi kehidupan kita hari ini. Mari kita menyambut firman Tuhan terlebih dahulu pagi hari ini, dan sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari yang baru Tuhan anugerahkan dengan rahmat-Mu yang baru bagi hidup kami. Tuhan, sebelum kami melanjutkan seluruh kegiatan kami, beraktivitas dalam pekerjaan kami, dalam kegiatan apapun yang kami lakukan, kami sangat membutuhkan firman-Mu, sehingga firman ini menjadi kekuatan, menjadi landasan. Firman Tuhan menjadi terang dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah firman-Mu akan menjadi kekuatan untuk kehidupan kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa menyambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, saya bersyukur bisa berbagi kembali kepada kita dari firman Tuhan yang terambil dari Amsal 16 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amsal 16 ayat 20. Dan saya percaya ini merupakan kerinduan setiap orang, yaitu kebahagiaan. Dan saya mau memberi judul renungan pagi hari ini buat kita sekalian, alamilah kebahagiaan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, semua orang tentunya berharap menjalani kehidupan ini hari demi hari yang kita lalui. Kita ingin selalu semakin bertambah berbahagia. Namun firman Tuhan mengingatkan kepada kita di mana kita menemukan kebahagiaan dalam hidup ini. Bapak Ibu, ada sebuah cerita tentang seorang yang bernama Dalida, adalah ratu kecantikan Mesir tahun 1955. Ia kemudian hijrah ke Paris. Di sana ia berhasil menjadi penyanyi dan pemain film terkenal. Karirnya sukses, kekayaannya berlimpah. Namun, toh Dalida merasa hidupnya sangat malang. Suaminya Lucien Morissa meninggal karena bunuh diri. Begitu juga Logiki Tenko, kekasihnya. Kenyataan itu membuat Dalida sangat terpukul. Akhirnya, di tengah ketenaran dan kekayaannya, ia memutuskan untuk bunuh diri juga. Ia menulis sepucuk surat, beban hidup sungguh tak tertanggungan. Begitulah keberhasilan lahiriah, bukan jaminan kebahagiaan. Kebahagiaan tidak diukur oleh seberapa besar kekayaan dan popularitas yang kita miliki. Bapak Ibu yang terkasih, dari cerita ini kita tentu melihat bahwa ternyata kebahagiaan itu adalah letaknya bukan dalam popularitas dan faktor dari luar dalam hidup ini, tetapi kita melihat bahkan Tuhan Yesus mengingatkan dalam khotbahnya di bukit, di mana Matius 5 ayat 3 sampai 10 itu berbicara tentang kata berbahagia. Betapa Tuhan Yesus juga concern kepada umatnya, kepada kita sekalian, supaya kita hidup berbahagia. Sehingga khotbah di bukit ini sangat terkenal dalam Matius pasal 5 ini. Dan berulang-ulang dikatakan berbahagialah. Yang dalam bahasa kata bahagia ini sebenarnya Bapak Ibu, dalam bahasa Yunaninya makarios, yaitu yang artinya kebahagiaan yang lengkap, utuh, sempurna. Itulah kebahagiaan sejati yang dimaksudkan dari khotbah berbahagialah. Dan Bapak Ibu yang terkasih, mungkin kita juga berpikir bagaimana supaya saya meraih kebahagiaan di dalam hidup ini. Dalam Matius pasal 5 ayat 3 sampai 10 ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Bagaimana
sehingga saudara dan saya terus meraih kebahagiaan di dalam hidup ini. Yang pertama, hidup sepenuhnya mengandalkan kekuatan Allah. Untuk kita mengalami kebahagiaan dalam hidup ini adalah hiduplah setiap hari dalam Matius 5 ayat 3. Yang kedua, selalu bersedia, peduli dan berbagi dengan sesama, ayat 4 dan ayat 7. Yang ketiga, rendah hati dan panjang sabar, ayat yang kelima. Yang keempat, gigih berjalan dalam kebenaran apapun resiko yang harus ditanggung, ayat 6 dan 10. Yang kelima, menjaga hati, menjauhi sikap bermusuhan dan pikiran buruk terhadap orang lain, ayat 8 dan 9. Jadi jelaslah Bapak Ibu bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada hal-hal dilalui tindakan dan setiap ucapan-ucapan kita. Bapak Ibu yang terkasih, kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang sesungguhnya, sungguh kita di luar diri kita seperti kekayaan, popularitas, dan jabatan. Kebahagiaan sejati letaknya dalam hubungan kita dengan Tuhan hari demi hari, sehingga kita akan mengalami kebahagiaan yang luar biasa bersama dengan Tuhan, dan itu akan memancar keluar mendapatkan hanya dalam hubungan kita dengan Tuhan. Jadi marilah jalani hidup ini dengan selalu mengingat kebenaran firman Tuhan ini, dan selamat berbahagia untuk kita sekalian. Selamat menikmati kebahagiaan dalam perjalanan hidup saudara sekalian. Biarlah hari ini Tuhan tolong kita, dan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita untuk terus berbahagia dan menjadi berkat bagi banyak-banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.